Lesti dalam video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 7 semester 1. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita agar supaya proses belajar ini bisa berjalan lancar dan siswa-siswa semakin semangat dalam belajar. Oke? Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, saat ini kita masuk pada materi pembelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar materi IPA bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada materi ini kalian akan belajar tentang pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, dan sistem internasional. Namun pada hari ini Ibu akan menjelaskan topik mengenai penyelidikan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah materi ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan atau metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, diantaranya pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Tujuan pembelajaran 3, yaitu peserta didik dapat menyebutkan objek-objek yang dipelajari dalam pelajaran IPA. Sudah siap? Mari kita mulai. Pernahkah kalian memperhatikan teman di sekitarmu atau teman sekelasmu? Seperti misalnya mengamati tinggi badannya, melihat warna kulitnya, melihat bentuk hidung, warna mata, bentuk mata, atau berapa massa tubuh dari temanmu? Tahukah kalian, pengamatan ini adalah kegiatan yang sering dilakukan dalam penyelidikan IPA. Jadi, kegiatan mengamati ini disebut sebagai kegiatan penyelidikan IPA. Jadi, secara umum, penyelidikan IPA adalah satu kegiatan yang melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain seperti pengamatan, yaitu menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan kedua yaitu membuat inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi itu semacam kesimpulan. Jadi peserta didik setelah mengamati harus membuat kesimpulan atau merumuskan suatu penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menentukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat suatu perkiraan. Kegiatan yang ketiga adalah mengomunikasikan atau menyampaikan. Nah, kegiatan mengomunikasi ini di mana peserta didik harus menyampaikan hasil penyelidikan baik secara lisan ataupun tulisan. Hal yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan bisa berupa tabel, grafik, atau gambar yang relevan dengan hasil pengamatan kalian. Tahukah Anda jika keterampilan yang Anda lakukan atau keterampilan mengamati dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis ini dapat membantu Anda untuk menghubungkan atau mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta demi fakta dalam membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Nah, keterampilan ini juga dapat digunakan bukan saja hanya untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu kira-kira apa saja kegunaan atau manfaatnya jika kita belajar IPA? Ada yang tahu? Oke, manfaat dari belajar IPA kita adalah yang pertama, dengan belajar IPA kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Misalnya, dengan belajar IPA kita bisa berpikir apakah bunga yang kita tanam itu dapat bertumbuh? Yang kedua, dengan belajar IPA kita bisa berpikir logis dan sistematis. Artinya, misalnya kita melakukan sesuatu
melakukan suatu praktikum, kita dapat berpikir jika warnanya seperti ini, kira-kira kesimpulannya seperti apa ya? Dan yang ketiga, pembelajaran IPA dapat membuat kita memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Misalnya, mengapa bisa terjadi siang dan malam? Atau kenapa matahari bisa bersinar? Dan yang keempat, dengan belajar IPA tentunya bisa membuat kita menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, bagaimana bisa mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Sudah mengerti sampai sini? Setelah pembahasan sebelumnya mengenai pengamatan, menginferensikan ataupun mengomunikasikan, kira-kira apakah peserta didik sudah mulai terpikir tentang objek-objek apa ya yang bisa dipelajari dalam pelajaran IPA? Ya, di sini ada banyak sekali objek. Secara umum, objek yang bisa dipelajari dalam pembelajaran IPA adalah seluruh benda yang ada di alam ini dengan segala interaksinya. Ibu ulangi, seluruh benda yang ada di alam ini dengan segala interaksinya. Nah, benda-benda ini bisa kita kategorikan atau kelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu benda atau objek yang berukuran kecil dan objek yang berukuran besar. Objek yang berukuran kecil bisa berupa bakteri, virus, ataupun partikel atom. Sementara objek yang berukuran besar, kira-kira apa ya? Bisa lautan, bumi atau matahari, dan jagat raya. Bukan hanya terbatas pada objek-objek ini saja, kita juga bisa melihat objek IPA yang ada di sekitar kita. Seperti misalnya manusia, hewan, tumbuhan, ada juga bebatuan, tanah, listrik, air, zat kimia, dan lain sebagainya. Sudah mengerti sampai di sini? Kalau kalian belum mengerti, kalian bisa menonton video ini dari awal ataupun bisa bertanya pada orang tua atau kakak kalian. Dan kalau butuh bantuan ibu, bisa hubungi ibu lewat channel di bawah ini. Oke? Nah, sekarang tugas Anda saat ini adalah amatilah sebuah tanaman yang ada di pekarangan rumahmu, bisa berupa bunga, rumput, pohon, dan lain-lain, dan catatlah hasil pengamatanmu pada buku IPA. Kemudian bandingkan hasil pengamatanmu dengan teman kalian yang ada di dekat rumah Anda. Ibu tunggu hasilnya minggu depan. Oke? Selamat mengamati. Sekian video pembelajaran ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.